Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri. Nama Nanda Aprilia Sari dengan nomor NIM 101190076. Di sini saya akan menyampaikan makalah kami tentang yang berjudul Konsep Dasar Hukum Kewarisan Islam 2. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pembahasan, yaitu yang pertama, Rukun dan Syariat Kewarisan. Persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli waris, di mana hal ini didasarkan pada asas ijbari, yakni berpindahnya harta warisan dengan sendirinya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa digantungkan pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Kemudian, hal tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewaris telah terpenuhi dan tidak terhalang oleh suatu hal. Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian harta warisan diantaranya adalah yang pertama, pewaris atau al-muwaris merupakan orang yang sudah meninggal dunia baik secara hakiki, hukmi maupun secara takdim. Dan yang kedua, yaitu ahli waris atau al-waris merupakan orang yang hidup ketika pewaris meninggal dunia dan memiliki hak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris, dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab, ikatan pernikahan maupun perihal lainnya. Dan yang ketiga yaitu harta warisan atau al-maurus, merupakan segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang maupun tanah, termasuk yang mungkin dapat diwariskan. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan, di mana syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukunnya. Meskipun ada beberapa saat yang berdiri sendiri, adapun syarat-syarat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukmi. Yang kedua, membagi waris sebelum meninggal. Yang ketiga, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Dan yang keempat, mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris atau mengetahui seluk-beluk pembagian warisannya. Oke, kita masuk ke poin yang B, yaitu sebab-sebab dan halangan kewarisan. Sebab adanya pewarisan merupakan sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi. Jika sebab-sebab tersebut terpenuhi, di mana para ulama sepakat bahwa terdapat 3 sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris, diantaranya adalah 1. Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadinya segama atau berhubungan. Di antara keduanya merupakan sebab atau saling mewarisi di antara suami dan istri. Sehubungan dengan itu, mungkin masalah yang kita jumpai dari sebab saling mewarisi ini adalah bagaimana ketika terjadi kasus perceraian di antara suami istri tersebut, apakah akan memutuskan sebab mewarisi atau tidak. Nah, dalam hal ini para ulama sepakat jika yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dan istri masih tetap bisa mewarisi selama dalam masa iddah. Sedangkan apabila yang dijatuhkan adalah talak bain, maka keduanya sudah tidak bisa saling mewarisi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, asalkan tidak untuk menghalangi istri mendapatkan warisan. Lalu bagaimana jika suami menjatuhkan talak bain pada waktu sakit parah dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan? Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa di sini saya akan menyampaikan 2 mazhab saja. Menurut yang pertama yaitu mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa istri atau yang bersangkutan tidak mendapatkan warisan dari suami secara mutlak. Sedangkan dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suaminya jika ketika suaminya meninggal dunia dan masa iddahnya belum habis. Yang kedua yaitu hubungan kekerabatan atau qorobah. Hubungan kekerabatan merupakan hubungan yang disebabkan oleh adanya kelahiran atau keturunan, baik yang dekat maupun yang jauh, sehingga mencangkup suami maupun istri pewaris, yaitu anak pewaris, kedua orang tua pewaris, saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung dengan pewaris, seayah maupun seibu, serta paman pewaris, baik sekandung, seayah
maupun anak laki-laki dari keduanya atau keponakan laki-laki. Yaitu masuk yang ketiga atau yang terakhir, pemerdekaan budak yaitu atau al-wala. Hubungan ini terjadi sebagai bentuk timbal balik dari pembebasan budak yang dilakukan oleh seseorang sehingga mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan atau ikatan yang bisa dikenal sebagai wala al-itqi atau wala an-ni'mah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan apabila budak dimerdekakan tidak memiliki ahli waris yang hakiki. Sehubungan dengan itu, di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebab-sebab dari adanya suatu kewarisan diatur dalam 171 huruf C kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Beragama Islam tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini, kompilasi hukum Islam hanya menyebutkan dua sebab terjadinya pewarisan yang kemudian diperkuat oleh pasal selanjutnya, yakni pasal 174 ayat 1 huruf A dan B, yang menyebutkan tentang kelompok ahli waris berdasarkan sebab dan nasab perkawinan tanpa menyebutkan sebab kewarisan karena adanya hubungan memerdekakan budak. Mengapa demikian? Alasan yang paling mendasar adalah karena bukan lagi zamannya perbudakan, mengingat Islam telah memberikan peluang untuk berhak memperoleh harta warisan dari orang yang telah memerdekakannya, dengan tujuan agar masyarakat terpacu untuk membebaskan budaknya. Sementara itu, dalam hal bab waris mewarisi, pasti tidak lepas dengan adanya suatu penghalang warisan atau yang biasa dikenal dengan istilah al-hujub. Al-hujub menurut pandangan ulama faraid didefinisikan sebagai sesuatu hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk menerima warisan, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja. Adapun perkembangan al-hujub terbagi menjadi dua diantaranya, yaitu yang pertama, al-hujub bil wasfi merupakan terhalangnya hak waris seseorang secara keseluruhan dikarenakan seorang tersebut terkena hujub sehingga hak warisnya menjadi gugur. Adapun termasuk dalam al-hujub bil wasfi ini diantaranya yaitu pembunuhan, murtad atau beda agama, perbudakan dan berlainan negara. Yang kedua yaitu al-hujub bil aswi syahsi merupakan terhalangnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Di dalam al-hujub al-asyahsi ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, hubub irman merupakan penghalang menggugurkan seluruh hak waris seseorang sebagaimana pada terhalangnya hak waris cucu karena keberadaan anak. Terhalangnya akan tetapi terdapat sederet ahli waris yang tidak mungkin terkena hujub hirman, diantaranya yaitu yang pertama anak kandung pewaris, yang kedua orang tua pewaris, dan yang ketiga serta suami maupun istri sang pewaris. Yang kedua yaitu yang B, hujub nuksan merupakan penghalang terhadap hak waris seseorang mendapat bagian terbanyak sehingga pada hak waris seorang istri pada seharusnya mendapatkan 1/4 menjadi 1/8 karena adanya keturunan seorang anak. Adapun dalam positif Indonesia, halangan-halangan seperti ini termuat dalam pasal 173 huruf A dan B dalam kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hukum dikarenakan dipersalahkan oleh membunuh atau mencoba membunuh yang menganiaya berat pada pewaris, serta dipermasalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana untuk pembahasan kali ini memiliki materi tentang pihak-pihak yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris dan bagaimana penyelesaiannya.
Nah, saya mulai dari hak mewaris terlebih dahulu, di mana dalam hal ini berhubungan dengan biaya pengurusan mayat, yakni segala sesuatu yang dibutuhkan sejak meninggal dunia pewaris sampai dikebumikannya, dimana untuk biayanya ini dianggarkan dari harta yang ditinggalkannya dengan catatan tidak berlebih-lebihan, tidak dikurang-kurangi, dan masih tetap menjaga perintah dan larangan agama. Terus mungkin ada persoalan seperti ini, bagaimana jika ternyata itu pewaris tidak meninggalkan harta sama sekali, siapa yang menanggung? Nah, untuk jawaban atas persoalan ini, maka pengurusan mayit pewaris itu bisa dibebankan kepada keluarga yang pernah merawatnya atau keluarga yang paling dekat. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi seperti ini, bagaimana jika ternyata keluarga itu merupakan keluarga yang fakir miskin, dalam artian mereka tidak cukup untuk membiayai pengurusan mayit tersebut. Nah, itu nanti bisa dialihkan atau dibebankan pada Baitul Mal terdekat. Nah, lalu dalam perkembangannya itu terdapat permasalahan yang terjadi di antara para ulama, di mana mereka memperdebatkan mengenai biaya pengurusan jenazah istri itu apakah boleh dibebankan kepada suami ataukah tidak. Nah, menurut ulama Hanafi itu mereka berpendapat bahwa hal ini secara mutlak tidak diperkenankan. Sedangkan menurut ulama Hambali itu berpendapat bahwasanya suami itu tidak wajib membiayai pengurusan jenazah istri, sehingga pembiayaan itu diambil dari harta peninggalan istri yang telah meninggal itu tadi. Nah, apabila ternyata istri tidak meninggalkan harta, mungkin terjadi masalah seperti itu kan bisa saja itu nanti bisa diambilkan atau dibebankan pada keluarga yang dulu menafkahinya atau keluarga yang dulu merawatnya. Dan jika keluarga tersebut ternyata orang yang fakir miskin, maka bisa dibebankan pada Baitul Mal. Dan jika Baitul Mal ternyata uangnya itu tidak cukup untuk membiayai pengurusan jenazah mayat istri tadi, maka itu bisa ditujukan kepada umat muslim yang dermawan, yang mengetahui keberadaannya, seperti itu. Lalu untuk ulama Syafi'i itu berpendapat bahwa biaya pengurusan mayat istri itu boleh dibebankan kepada suami jika mampu, dan jika tidak mampu maka itu tidak menjadi suatu keseharusan. Sedangkan untuk ulama Maliki itu berpendapat bahwa biaya pengurusan jenazah tidak dibebankan kepada istrinya, kepada suaminya jika ternyata si istri itu adalah orang kaya, memiliki harta banyak, dalam artian mampu. Kecuali jika ternyata harta peninggalan istri itu tidak cukup untuk membiayai pengurusan mayat si istri, maka dalam hal ini biaya tersebut dibebankan kepada sang suami. Dan jika ternyata suami itu tidak mampu untuk membiayai pengurusan mayat si istri, dalam artian mungkin sang suami itu orangnya tua renta, terus hartanya pas-pasan sehingga tidak bisa mencukupinya, maka hal ini bisa diambilkan dari Baitul Mal atau melalui bantuan kaum muslim yang dermawan yang mengetahui keberadaan jenazah istri. Lalu selanjutnya ada hak kreditur, di mana hak ini itu membahas mengenai hutang pewaris terkait harta waris dan tanggungan pewaris. Nah, itu mencakup apa saja sih sebenarnya? Jadi hal tersebut tadi mencakup hutang yang digantikan, terus hutang atas pembelian suatu barang, terus zakat yang diwajibkan atas harta benda, zakat, kifarat, nazar, haji yang wajib, terus hutang kepada sesama itu bisa meliputi hutang kirot, hutang upah maupun hutang harga, yang mana dalam pembahasannya itu terdapat perbedaan pendapat antara kaum ulama fikih, di mana menurut ulama Syafi'i, Hanafi, dan Maliki itu mereka lebih memilih untuk mendahulukan hutang daripada biaya pengurusan jenazah. Jadi hutang itu lebih prioritas.
Berbeda dengan ulama Hambali yang lebih memprioritaskan biaya pengurusan jenazah daripada hutangnya. Dengan alasan tuh gini, kan biasanya kalau orang yang mengalami pilot itu lebih mendahulukan dirinya daripada orang yang dihutanginya. Dia lebih mendahulukan bajunya, dia lebih mendahulukan kepentingannya daripada melunasi hutangnya, seperti itu. Lalu mungkin ada persoalan seperti ini, kan ini mencakup nasar, terus haji yang wajib, kifarat dan lain sebagainya. Kan itu pasti hutang terhadap Allah kan. Lah itu ada persoalan mengenai lebih diutamakan mana antara hutang kepada Allah dan daripada hutang kepada sesama manusia. Nah, dalam hal ini Imam Hanafi dan Maliki itu berpendapat bahwa hutang kepada manusia itu lebih diutamakan daripada hutang kepada Allah. Dengan alasan tuh gini, manusia itu lebih memerlukan uang atau pelunasan dari hutang itu tadi, karena manusia butuh. Beda dengan Allah. Allah kan maha kaya. Makanya ulama Hanafi dan Maliki lebih memprioritaskan kepada sesama manusia dulu daripada kepada Allah. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang lebih mendahulukan Allah daripada kepada sesama manusia dengan alasan karena ini berhubungan dengan akhirat. Nah, tapi dari dua hal itu ada yang menjadi penengah di antara dua perbedaan itu, di mana menurut Imam Hambali itu sebenarnya hutang kepada sesama manusia dengan hutang kepada Allah itu sama aja, keduanya sama-sama harus dilunasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai pihak-pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris dan penyelesaiannya. Selanjutnya, hak waris. Dalam konteks ini membahas mengenai hak mewaris atau pewaris dalam hal biaya pengurusan mayat atau segala sesuatu yang dibutuhkan mayat sejak meninggal dunia sampai kebumikan yang diambil dari harta yang ditinggalkan menurut ukuran wajar, tidak berlebihan dan tidak dikurang-kurangi. Selanjutnya, dalam perkembangannya terhadap permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai biaya pengurusan jenazah istri yang dibebankan kepada suami. Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa biaya pengurusan jenazah istri secara mutlak dibebankan kepada suami. Sedangkan menurut pendapat ulama lain, melainkan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa suami tidak wajib membiayai pengurusan jenazah istri, atau dengan kata lain sepenuhnya biaya ditanggung dari harta istrinya. Selanjutnya, adapun jika tidak ada harta yang ditinggalkan, maka dapat ditanggung oleh keluarga yang menafkahinya. Jika tetap tidak ada dan keluarga yang menanggung, maka dapat ditanggung oleh Baitul Mal, dan jika tidak ada juga, maka dapat ditanggung oleh dermawan yang mengetahui keadaannya. Jadi kesimpulannya, pengurusan mayat pada materi di atas ini bahwa tidak usah membingungkan antara mana dan yang mana untuk mengurusi jenazah istri atau yang lainnya. Jadi kalau tidak ada sama sekali jenazah tersebut ditanggung oleh Baitul Mal dan Baitul Mal tersebut. Selanjutnya, menurut ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa biaya pengurusan jenazah istri dibebankan kepada suaminya jika mampu, dan jika tidak mampu maka pembiayaan tersebut menjadi tidak wajib baginya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa pembiayaan jenazah tidak dibebankan kepada suami jika istrinya mampu untuk membiayainya, maka pembiayaan jenazahnya dalam hal ini suami dibebankan untuk membiayai proses pengurusan jenazahnya. Selanjutnya, hak kreditur. Dalam hak konteks ini
membahas mengenai hutang pewaris terkait dengan harta waris dan tanggungan pewaris yang mencakup hutang yang digadaikan atau hutang pembelian suatu barang, zakat yang diwajibkan atas harta benda, zakat, kifarat, haji yang wajib, nazar, dan hutangnya kepada sesama manusia yang meliputi hutang qiraj, harga, upah disebut yang mana di dalamnya terdapat perbedaan pendapat terkait dengan lebih mengutamakan mana antara hutang pewaris dengan biaya pengurusan jenazah serta antara hutang kepada sesama dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hak penerima wasiat. Dalam konteks ini membahas mengenai pesan atau wasiat yang diberikan oleh pemasiat kepada penerima wasiat sedikitnya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi atau lebih, atau bisa berupa pesan tertulis yang seluruhnya ditulis oleh pewasiat sendiri dan ditandatangani oleh pemberi wasiat tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir mengenai hak ahli waris. Dalam konteks ini membahas mengenai hak ahli waris dalam mendapatkan bagian masing-masing sesuai ketentuan yang ada, mengingat hal ini berdasarkan pada kesepakatan antara semua ahli waris. Sebagaimana misal pada keluarga yang ditinggalkan jenazah meliputi bapak, istri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam konteks ini bapak dan ibu orang tua pewaris masing-masing mendapatkan 1/6 bagian dari harta waris. Mengingat mereka telah memiliki 5 orang cucu, sedangkan untuk istri pewaris mendapatkan 1,8 bagian dari harta waris karena adanya keturunan. Adapun 3 anak laki-laki pewaris mendapatkan 2/3 bagian dari harta waris dan 2 anak perempuan pewaris sebagai ashabah bil ghair. Kemudian dalam perhitungan jika sebagai terjadi defisit atau kelebihan pada hasil akhirnya, maka perhitungan dapat dialihkan kepada metode perhitungan al dan rad. Jadi kesimpulannya dari materi saya bahwa materi ini memperhitungkan mengenai yang pertama kesimpulannya mengenai hak pewaris, yang hutang yang digadaikan atau hutang pembelian suatu barang, zakat yang diwajibkan atas harta benda, zakat, kifarat, haji yang wajib, nazar, dan hutangnya kepada sesama manusia yang meliputi hutang qiraj, harga, upah disebut yang mana di dalamnya terdapat perbedaan pendapat terkait dengan lebih mengutamakan mana antara hutang pewaris dengan biaya pengurusan jenazah serta antara hutang kepada sesama dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hak penerima wasiat. Dalam konteks ini membahas mengenai pesan atau wasiat yang diberikan oleh pemasiat kepada penerima wasiat sedikitnya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi atau lebih, atau bisa berupa pesan tertulis yang seluruhnya ditulis oleh pewasiat sendiri dan ditandatangani oleh pemberi wasiat tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir mengenai hak ahli waris. Dalam konteks ini membahas mengenai hak ahli waris dalam mendapatkan bagian masing-masing sesuai ketentuan yang ada, mengingat hal ini berdasarkan pada kesepakatan antara semua ahli waris. Sebagaimana misal pada keluarga yang ditinggalkan jenazah meliputi bapak, istri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam konteks ini bapak dan ibu orang tua pewaris masing-masing mendapatkan 1/6 bagian dari harta waris. Mengingat mereka telah memiliki 5 orang cucu, sedangkan untuk istri pewaris mendapatkan 1,8 bagian dari harta waris karena adanya keturunan. Adapun 3 anak laki-laki pewaris mendapatkan 2/3 bagian dari harta waris dan 2 anak perempuan pewaris sebagai ashabah bil ghair. Kemudian dalam perhitungan jika sebagai terjadi defisit atau kelebihan pada hasil akhirnya, maka perhitungan dapat dialihkan kepada metode perhitungan al dan rad. Jadi kesimpulannya dari materi saya bahwa materi ini memperhitungkan mengenai yang pertama kesimpulannya
Yang pertama kesimpulannya mengenai hak pewaris, yang kedua hak kreditur, dan yang ketiga hak penerima wasiat, dan yang terakhir hak ahli waris. Ya mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Kalau ada lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.